posisi di depan. Kang Dani, Kang Ridwan, Kang Rizky-nya. Oh Fikri, Kang Solihin, Pak Sudrajat, Kang Nanda. Boleh diisi dulu yang paling depan biar terlihat diisi. Cek, ya. Coba nusa di agak orang setting lah. Siga nama itu rada lesu gara-gara Persib eleh. Menang wae tuh udah bosen katanya. Wae atuh lah di Piala Presiden eleh ge. Tina liga we kudu menang wae. Sok mangga ngalih ka palih payun Kang Solihin. Kehalangan wah eta dina kamera. Gitunya. Ya, abi rada izinnya. Kami tatih teh rada perih tonggong gitu. Jadi hayang calik weh. Sambil ngantosan anu sanes da pami anu konfirmasi ka abi mah insyaallah aya lah 1000 wae mah cigana. Tapi kumargi nu 1000 eta teh hanya angan-angan. Jadi urang kawitan we nya. Urang kawitan wae. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Puji syukur rekan-rekanku sekalian, malam hari ini kita bisa bersua kembali di acara Kopdar Ngopi Nepi Sadar di kajian trotoar. Nah, ini saya boleh perkenalan dulu lah ya karena ada peserta paling jauh. Kang Rifki nya. Fikri. Oke. Eta geus 4 kali bete. Fikri. Oke. Kang Fikri ti Garut. Luar biasa. Benernya henteu bisa ngebohong ya. Kan kalaresan Kang Fikri ya teh damel di Sung. Nah, ieu teh berarti keponakannya Kang Fikri. Lebetna keponakanna Pak Haji. Nah, Pak Haji Indra. Jadi alhamdulillah aya orang tebih ya nya. Kayak Kang Budi orang bejakeun Kang Budi mah orang Garut we ka dieu nya Kang Budi henteu. Kang Fikri Garut teh palih mana? Pameta lebetna Garut Selatan sanesnya. Oh kotanya. Oh Garut Kota. Sang Cibeuti tebih mana? Cibeuti. Berarti ieu mah lebih deketnya. Oh siap. Hatur nuhunnya Kang Fikri nya. Kang Fikri tos dongkap. Ya jadi perkenalkan kami dari kawan-kawan Katro. Nah, Katro teh kajian trotoar. Kajian trotoar anu biasana gaya kajian teh nya jiga kieu santai. Kang Fikri sok udud. Aman berarti dia mah nusok udud, nusok ngopi masih boleh gitunya. Teu nanaha. Terus biasanya kita teh di pinggir-pinggir jalan kan di trotoar yang karena kan kajian trotoar. Nah, kebetulan deh Bandung Selatan mah ya tadi fasilitasi gitunya ku kagisik ya kangge bikin kajian di kafe di dia gitunya. Teh ya frame lain kangge 17-an Agustusnya. Bisa disangka ya aya acara naon ieu Panjat Pinang gitu. Henteu. Ya teh rencanana teu di Tiungan. Nah, di Tiungan pakai kertas UV teh. Nah, urang doakeun nya sadayana mudah-mudahan ieu owner arukmana kenging rezeki nu berlimpah sing digampilkeun prosesna. Jadi kayak pami hujan teh, badai teh. Ulah atuh badai mah nya. Hujan hungkul gitu nya aman masih kena bisa jalan gitu di kafe. Tah, terus bila hendak pada infak arupana mang ya. Nu berikutna kita tuh punya program Kang Fikri, program nanti salah satunya nyata Kopdar gitu, program ngopi nepi sadar nepi ka manana nepikeun ka urang paham yen Islam teh nyaeta aturan anu kudu dipake kurang sebagai Islam, sebagai muslim anu beragama Islam, bahwa kita teh harus diatur oleh Islam dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dari mulai bangun tidur sampai bangun negara. Nah gitu. Nah di Kopdar dibahas sedikit-sedikitnya, spill-spillna lah, trailerna lah, atau mungkin pembuka-pembukana lah. Nah, meskipun nanti ada detail-detailnya juga kumaha. Jadi Abi mengucapkan terima kasih nih ke Kang Fikri nya. Kang Fikri yang kepingin payun mah terkedah diantar wae ku Pak Hajinya ke dijemput ku Ridwan. Baik kurang di bensinan mah. Dirempetkeun jeung budak ku Setia. Bajrin. Dirempet tilu. Tah, jadi kayak pilih Abi yang dongkap, tapi Abi nanti aya kendaraan kontak weh, kayak tuker nomornya jeung Ridwan nya. Ke Ridwan di aya jajabkeun, ku Ridwan oge diantarkeun weh. Nah, aman siap? Aish, mantap ya gitu mah.
Tah, gitu. Malam hari ini kita punya tema lanjutan. Ini tema dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya masih ada yang ingat dan anu didinya teu datang. Oh, deui urang oge. Naonnya nu minggu kamari teh? Nu mingguna deui, hah? Oh, bakar jembatan. Bakar jembatan. Nah, ini adalah tema lanjutan dari tema bakar jembatan yang pada intinya kita akan membahas bagaimana sih sebetulnya seseorang yang sudah paham betul, sudah penuh informasinya terkait halal haram, baik benar, apa, baik buruk, benar salah, tapi nah masih keneh kitu-kitu wae hirupna teh, masih keneh maksiat wae gitu. Aya naon sih masalahna? Masalah informasi kah? Masalah kahayang kah? Masalah karena lingkungan kah? Atau naon gitu kira-kira ya teh? Karena bener dah, ini mah loba jelema nu pintar. Bahkan pintar lagi bisa di mana wae diajar teh. Tapi nah masih keneh gitu-gitu wae gitu tah. Malam ini akan diperdalam lagi, akan dibedah lagi fenomena seperti itu dengan tema no way back. No way back teh eueuh di jalan balik, eueuh di jalan pulang. Mun kamari bahkan analogina teh bakar jembatan teh. Ya orang di titik A ke titik B. Titik A teh misalnya titik sebelum maksiat, titik B adalah titik maksiat. Jembatan tah, jembatan ieu anu kamari cek urang teh ieu kudu diduruk, kudu diputus ya. Naon jembatan teh? Contoh mun sosial media aplikasi gitunya kamarinya misalnya teh kasus anu budak detik teh akhirnya nah berzinah karena nonton wae film eta, teh eta aplikasi eta kudu dibakar gitu. Terus naon deui misalnya kamari teh contohna masih inget teh naonnya tongkrongan nu toksik misalnya teh nya atuh ganti tongkrongan dibakar tah jembatan tak enak kondisina teh ternyata geus teu naon teu ka jembatan ya orang teh teu kadinya keur kieu ya keur nonggongan ya tapi asa hayang balik deui. Nah, no way back, tidak ada jalan untuk kembali gitu. Kudu istiqomah. Kita tidak lagi sedang membahas bagaimana keluar dari masa lalu. Geus da ieu mah ti kamari dibahas itu detail. Hari ini kita akan membahas mengapa setelah keluar, tanya kita masih benar-benar kita masih belum benar-benar berjalan, masih we cicing gitu. Nah, kenapa kira-kira nanti akan didetailkan oleh Kang Tia. Maka kepada Kang Tia waktu dan tempatnya dipersilahkan. Beri tepuk tangan dulu tuh untuk Kang Tia yang Masya Allah hari ini terlihat tampan sekali. Sepatunya baru soalnya ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faya ayyuhal hadirun usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala lahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali di kesempatan malam hari ini di Kopdar yang ke berapa 29 ya. Setelah pekan lalu kita rehat dulu dan malam hari ini kita akan mulai kembali. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, pada para ulama tabiin, tabiut tabiin, dan kepada kaum muslimin, saudara-saudara kita semua. Semoga kita menjadi bagian dari umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada ajarannya. Kita menjadi orang-orang yang setia terhadap Islam, setia terhadap sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini saya agak
Gemper, ada guru saya ini di belakang. Pak Haji Indra. Harusnya beliau yang duduk di sini. Pak Haji, mohon izin saya. Jadi rada, iya. Baik teman-teman sekalian, di kesempatan malam hari ini, alhamdulillah saya dapat izin dari guru saya untuk bisa duduk di depan. Pak Haji Indra, terima kasih bisa membersamai kita di Kopdar yang ke-29 ini. Nah, kita mulai saja. Tadi sudah disampaikan tema yang akan kita bahas di malam hari ini adalah no way back. Tidak ada jalan kembali. Ya, setelah pekan lalu kita bahas bakar jembatan. Maksudnya jembatan yang menghantarkan kita kepada jalan maksiat sudah kita bakar. Ya, artinya apa? Sesuatu yang sudah dibakar itu sudah hangus. Seharusnya sudah tidak ada lagi. Sudah jadi abu, nges bubuk. Jadi wasilah yang menghantarkan kepada dosa dan maksiatnya sudah tidak ada. Maka tidak ada jalan kembali. Dan seharusnya tidak boleh kembali. Setelah jembatannya hancur, setelah jembatan maksiatnya rusak, tidak ada jalan kembali. Dan tidak boleh kembali. Karena jalannya pun sudah tidak ada. Jembatannya sudah hancur. Jembatannya sudah bubuk. Dan kita hari ini tidak lagi sedang membahas bagaimana keluar dari masa lalu. Masa lalu kita sudah selesai. Masa lalu kita tidak harus dikenang. Masa lalu kita tidak harus diingat-ingat kembali. Yang sudah mas sudah. Semua orang pasti punya masa lalu. Semua orang punya sesuatu yang pernah ditinggalkan. Tetapi malam hari ini kita membahas setelah kita berhenti, setelah kita keluar, bahkan jembatan yang menghantarkan kepada dosanya sudah dibakar. Pertanyaan hari ini, kita masih belum benar-benar berjalan. Ini sudah berhenti. Maksiatnya sudah berhenti. Maksiatnya sudah ditinggalkan. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup sekedar meninggalkan maksiat. Tetapi kita harus benar-benar ada di jalan kebaikan. Tidak boleh diam saja. Karena jembatannya sudah dibakar, tidak boleh diam saja. Balik lagi nggak bisa, maka jalan baru yang harus kita tempuh. Jalan kebaikan. Ya, jalan Islam, jalan ilmu, itu yang harus kita tempuh. Tidak boleh kembali. Ya. Nah, kita sudah sampai mana hari ini? Mengenal dosa, mungkin Ustadz Budi saya sudah banyak sampaikan. Mana halal, mana haram, mana maksiat, mana bukan. Mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Itu sudah disampaikan detail. Ya. Kebiasaan buruk ya, sudah disampaikan. Kemudian mana yang seharusnya kita lakukan. Kebiasaan baik yang harus kita lakukan. Kemudian kita menyadari bahaya. Bahaya dari dosa. Bahaya dari maksiat. Ya, bukan sekedar kerugian di dunia, tetapi kerugian di akhirat nanti. Ya, bahaya dari sebuah maksiat. Bahaya dari sebuah dosa. Kita sudah sadar itu. Tanya kopdar itu sampai sadar. Kita ngopdar itu sampai sadar bahaya dari dosa dan maksiat. Dosa itu kita jadi candu, kita paham betul. Ya. Bagaimana sebuah candu itu dinikmati, kemudian
ingin kembali. Kan candu itu begitu ya. Kecanduan. Kalau ngerokok, kecanduan rokok. Lamun teu boga rokok teh sakau. Ini yang paling bahaya itu kecanduan maksiat. Kecanduan melakukan dosa. Ya. Kalau nggak ngelakuin dosa itu kayak sakau. Ini bahaya. Ya. Paham candu. Kemudian setelah paham itu semua, kita putus lingkaran itu. Kita hilangkan dosa. Kita hilangkan bahaya dari dosa. Kita hilangkan paham candu itu. Diputus lingkarannya. Koneksi yang menghantarkan kita kepada maksiat dihilangkan. Bahkan yang terakhir kita bakar koneksi itu. Kita hilangkan sejauh-jauhnya. Bahkan kita hancurkan semua itu. Bakar jembatan. Ya. Jembatan yang menghantarkan kepada dosa dan maksiat kita sudah hilangkan. Maka posisi kita hari ini sedang di mana? Nah, karena kopdar yang sebelumnya kita telah sepakat membakar jembatan masa lalu. Jalan-jalan yang menghantarkan kita kepada dosa, jalan-jalan yang menghantarkan kita kepada maksiat, itu sudah kita bakar. Nah, hari ini, mengapa mesin menyala tapi roda tidak berputar? Kalau di motor itu mungkin ngehanetan, karek dihanetan. Biasanya kita kalau pakai motor itu kan sebelum di starter atau di gas pagi-pagi biasanya kan diangetin dulu. Ya. Mesinnya minimal dihidupkan dulu. Itu kan mesin sudah hidup. Tapi teinit-init di standar 2. Nah, seharusnya kalau mesin sudah hidup, ya, mesin untuk jalan kepada kebaikannya sudah hidup, seharusnya sudah jalan. Tetapi kenapa masih diam? Ini menuju jalan kebaikan itu perlu pergerakan. Kita harus bergerak. Ya. Kalau hanya diam saja, gak akan ada perubahan. Kita harus bergerak. Seperti halnya ketika motor kita mau digerakkan atau mau berangkat ke suatu tempat, pasti harus digerakkan. Gasnya harus ditekan. Gasnya harus ditarik. Sekencang-kencangnya harusnya. Jadi menuju jalan kebaikan itu, gasnya itu harus sekencang-kencangnya tarik. Jangan pernah berdiam. Baik, saya lanjut. Nah, ini pertanyaan pada diri kita. Pernahkah kita berada di fase ini? Sudah jarang maksiat? Sudah enggak? Mungkin maksiat sebagai manusia biasa ya, yang tidak disengaja itu mungkin masih kita lakukan. Karena tidak disengaja. Ya. Atau bisa jadi masih disengaja melakukan sebuah maksiat. Masih sudah jarang bermaksiat artinya tidak total berhenti maksiat mungkin ya. Tetapi masih ada maksiat-maksiat yang dilakukan. Karena kita sebagai manusia biasa yang tidak akan pernah luput dari dosa, pasti maksiat itu yang dirasa atau yang tidak dirasa, yang disengaja atau tidak disengaja, itu pasti kita lakukan. Ya. Kecil besarnya itu tergantung. Ya. Kalau untuk dosa dan maksiat besar, mungkin itu wajib kita tinggalkan. Bukan mungkin ya, wajib kita tinggalkan. Ya, maksiat-maksiat besar. Tapi maksiat-maksiat kecil yang terus dijalani ya, itu semakin hari semakin dilakukan itu akan semakin besar. Karena sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil. Tidak mungkin sesuatu yang besar itu ujuk-ujuk jadi gede, tetapi dimulai dari hal yang kecil. Termasuk maksiat. Maksiat besar itu
dilakukan karena terbiasa melakukan maksiat kecil. Kemudian yang kedua, tidak nyaman lagi di tongkrongan lama. Saya udah insaf nih. Kalau masih nongkrong dengan teman-teman yang lama di circle yang sama, ya, wah kayaknya ini udah nggak nyaman. Udah nggak nyaman. Biasanya ngomongin sesuatu yang tidak ada gunanya, misalnya nongkrong. Lalu kemudian kita ikut ngobdar, ikut ngaji. Ini ada gap, ada perbedaan antara mereka ya atau tongkrongan lama kita dengan kita hari ini. Wah ini udah nggak sejalan. Kayaknya saya harus ninggalin. Udah nggak nyaman kalau nongkrong di situ. Saya berbicara agama di tongkrongan itu, teman-teman bicara yang lain. Bahkan membicarakan maksiat misalnya. Merencanakan maksiat. Wah, pasti udah gak nyaman. Mulai datang kajian. Rutin. Intensif. Istiqomah kita datang ke kajian. Ya. Gak ada angin. Gak ada hujan. Gak kenal angin. Gak kenal hujan. Pokoknya ketika ada jadwal kopdar, kita hadir. Kita ngaji. Ya. Gak ada panas tiris seetik. Oke, ini pokoknya mulai berusaha. Kemudian sudah kenal Ustadz Sunnah ini di sini. Emang ada Ustadz Sunnah. Kalau ada yang wajib, kenapa pilih yang Sunnah? Mulai mengenal banyak ilmu maksudnya. Mulai mengenal banyak guru, ya. Tuh di belakang saya ada guru besar. Dekati beliau. Ilmunya luar biasa, Haji Indra. Mulai banyak koneksi dengan teman-teman soleh. Mulai banyak koneksi dengan teman-teman soleh. Mulai banyak teman di masjid. Mulai banyak kenalan orang-orang yang istiqomah di jalan Islam. Mulai banyak kenalan orang-orang yang berjamaah di jamaah dakwah. Sudahkah kita merasakan itu? Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak kita hari ini sholat masih bolong? Wah ini bahaya nih. Kalau sholat saja sudah dibolongin, sholatnya masih bulang betong. Ya. Sadinten teh sholatnya seberapa kali? 5. Catat. Yang wajib itu 5 waktu sehari. Nggak boleh tidak itu. Wajib kita. Apalagi laki-laki ya. Ke masjid. 5 waktunya itu ke masjid. Ya mah ke masjid itu di imah oke bulang betong misalnya. Ini bahaya ini. Kalau ada seorang laki-laki seperti itu, acau. Apalagi di waktu-waktu yang krusial. Saya sudah sampaikan ya. Kemuliaan atau kehormatan laki-laki itu ada di mana? Ketika dia mampu bangun subuh. Itu kehormatan, kemuliaan. Kehinaan lamun subuh kapiolaan ku pamajikan. Sebuah kehinaan kalau buat saya. Gengsi harusnya. Lalu kemudian Al-Quran masih jarang dibuka. Boro-boro. Nggak ada keinginan sama sekali untuk buka Quran. Ya. Nggak ada sama sekali untuk keinginan untuk baca mushaf. Hanya sekedar 1 ayat. Ngesmung. Jarang berarti masih dibukanya kalau jarang. Laki-laki, muslim, perempuan juga sama. Harusnya setiap hari minimal kita itu pegang Quran, kita itu baca. Setiap hari. Ilmu masih sangat sedikit karena jarang ikut kajian. Bahkan gak punya guru sama sekali. Nah ini bahaya. Seorang muslim itu harus punya guru. Ya. Guru yang mengajarkan ilmu. Saya sampai hari ini masih berguru. Ya. Setiap pekan saya berguru kepada guru saya.
intensif. Ngaji intensif 2 jam 1 minggu. Dan guru saya masih punya guru lagi. Setiap pekan. 2 jam. Saya harus berkomitmen untuk meluangkan waktu 1 jam berguru kepada guru saya. Punya guru. Ya. Karena kalau merasa ilmu masih sedikit, wajib kita punya guru. Cari guru kita. Pilih guru kita. Mereka yang akan membimbing kita. Mereka yang akan mengajarkan ilmu kepada kita. Dakwah belum dimulai. Merasa, saya nggak cukup ilmu. Sholat gue masih belang betong. Maca Quran ge tara, manya kudu dakwah. Ini masalahnya. Nah pertanyaannya, kenapa? Jembatannya sudah dibakar, tapi masih begini. Saya berharap teman-teman gak ada yang seperti ini. Ya. Ada yang masih seperti ini? Saya berharap gak ada. Insya Allah gak ada ya. Gak ada. Ini hanya sekedar ini aja. Nah, wilayah abu-abu. Nah ini jangan sampai kita masuk kepada wilayah abu-abu. Kalau dulu ini abu-abu ini bahaya ya. Bahaya. Kalau dulu di zaman Rasul ada yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab. Bahaya kan? Mereka itu orang-orang bahaya. Orang-orang yang menghalangi jalan Islam. Hari ini ada abu-abu yang lain. Coba. Banyak orang-orang yang menjadi abu-abu hari ini. Ya. Sikapnya terhadap Islam menjadi abu-abu. Ini orang kalau sudah abu-abu susah ditebak. Soal keberpihakan antara keberpihakan kepada Islam dan keberpihakan kepada kezoliman. Abu-abu. Ini nggak boleh. Seorang muslim itu nggak boleh jadi abu-abu. Harus punya prinsip. Harus punya pilihan. Inilah fase yang paling bahaya. Bahkan saya katakan, kalau seorang muslim abu-abu, ya, kemunafikan, munafik, ya, gak punya prinsip, mencelak-mencelek, kaditu abu-abu, keberpihakan, munafik orang. Fase yang paling bahaya. Munafik itu kenapa? Bahkan Nabi dan para sahabat pun sulit. Dulu di zaman Nabi ada yang namanya Abdullah bin Ubay. Ya, seorang tokoh munafik. Sampai anaknya pun minta izin untuk membunuh ayahnya. Untuk membunuh Abdullah bin Ubay. Karena kemunafikannya. Ngajinya sama Nabi. Sholatnya sama Nabi. Belajar Islam sama Nabi. Tapi hatinya menolak Islam dan menolak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ketika Rasul mau khutbah, dia itu berdiri karena tokoh Madinah berdiri. Wahai masyarakat, diam, dengarkan Muhammad. Padahal hatinya kemunafikan. Makanya fase abu-abu ini, wilayah abu-abu ini paling bahaya. Bahkan wilayah abu-abu ini justru yang menjauhkan kita dari Islam. Tetapi karena kamu masih merasa sudah cukup dekat, asa geus Islam urang teh, asa geus ngaji, ya, tapi masih abu-abu soal keberpihakan misalnya, ya. Soal menentukan pilihan, abu-abu, susah ditebak. Nah, kita hari ini tidak lagi menikmati maksiat. Tetapi juga belum menikmati ibadah. Kita udah menjauh dari maksiat, kita sudah berhenti dari melakukan dosa. Tapi pernahkah kita ada di titik bagaimana kita merasakan nikmatnya ibadah?
Rasa sensitivitas kita terhadap ibadah, coba bayangkan. Rutinitas datang ke masjid itu, pernah nggak kita punya rasa bahwa sesensitif rasa itu sesensitif kita terhadap dunia. Kalau berbicara uang, berbicara harta, berbicara kedudukan, orang sekarang sensitif. Pasti menginginkan itu. Pasti dengan segenap upaya dan tenaga ingin mengejar itu. Tapi pernah nggak kita ada di titik kita punya rasa sensitif untuk melakukan ibadah kepada Allah? Hayang benar-benar sholat teh, hayang benar-benar infak teh, hayang benar-benar ngaji teh. Nah, mesinmu meraung, bensinmu terbakar, tapi hidupmu berhenti. Jika tadi motorna distandarkan 2, dihirupan, teu init-init. Saya mau pergi ke kopdar, keluarkan motor, standarkan 2, salah hirup, antepkeun, cicing deui we dina kursi. Teu init-init. Seharusnya mesin kita sudah terbakar. Mesin kita sudah meraung, bensin sudah terbakar, berangkat, bergerak, melakukan kebaikan, bergerak melakukan sesuatu. Baik teman-teman sekalian, lalu apa masalahnya? Ketika mesinnya sudah meraung, bensinnya sudah terbakar, tapi nggak jalan-jalan, nggak berhenti, nggak berangkat. Selama ini kita menyalahkan teman. Wah, da urang mah gaulna ge jeung si eta. Kabawakeun we deui ku si eta. Menyalahkan pacar. Ulah boga kabogoh mah. Ya. Ekonomi teu boga duit. Rek ini ka kopdar padahal tadi di bensinannya. Kalau saya bilang nggak punya duit, Pak Kapten. Saya mau ngisi kopdar nggak punya duit, bensinan mah. Bensinan. Pekerjaan, wah, pusing dengan pekerjaan. Apalagi mengingat masa lalu. Ya. Tetapi jika lingkungan adalah akar masalah, mengapa ada yang bertahan di jalan rusak dan hancur di aspal mulus? Kalau menyalahkan lingkungan, berarti lingkungan bukan akar kerusakan. Ya. Ada orang itu istiqomah di lingkungan rusak, ada. Nabi itu lingkungannya itu rusak. Coba bayangkan, masyarakat jahiliyah ketika itu rusak semua. Ini mabok hari ini hanya 1 botol 2 botol. Kampungan itu udah telat. Zaman jahiliyah itu sadrem mabok teh. Jadi ayeuna lamun aya nu popolontongan minum hanya 1 botol 2 botol, geus tinggal zaman. Eleh ku zaman jahiliyah dulu. Rasul lewat malam-malam itu orang-orang Quraisy itu, orang-orang kafir Quraisy itu sedang mabuk-mabukan. Perempuan tari bugil dan sebagainya. Tari-tari itu. Ayeuna kan nggak ada tari bugil di lapangan, nggak ada. Palingnya di ruangan. Dulu zaman jahiliyah itu seperti itu. Lingkungannya rusak. Para sahabat Abu Bakar, lingkungannya rusak, pengaruhnya rusak dari sana sini. Itu Abu Bakar itu dipengaruhi karena beliau adalah seorang tokoh di orang-orang Quraisy, itu dipengaruhi, rusak. Tapi masih ada orang yang istiqomah di lingkungan rusak. Karena tahu keutamaan dari seseorang yang istiqomah di jalan Islam ini luar biasa. Ya. Innal ladina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berkata Robnya jujur terhadap imannya, Robnya adalah Allah Subhanahu wa taala, summastaqamu, dan mereka istiqomah
istiqomah di jalan Islam, istiqomah di jalan kebaikan, istiqomah ngaji. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika akan menghembuskan napas terakhir, para malaikat itu datang dan berkata, alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, surga sudah disiapkan. Nah ini karena tahu ya, kita bisa istiqomah di jalan di lingkungan rusak, harusnya tahu itu. Gak ada pengaruh-pengaruh buruk. Jangan didengar pengaruh-pengaruh buruk. Ajakan-ajakan maksiat itu selalu ada. Pasti ada lah. Kalau kita, karena hidup kita itu kan campur ya. Di lingkungan kita itu masyarakat itu homogen. Aya nu kitu, aya nu kieu. Ya. Aya nu ngajak ka ditu, aya nu ngajak ka dieu. Nu ngajak nguseup poe aya gitu. Ka ustad oge aya nu ngajak nguseup. Aya itu. Walaupun ya nguseup juga tergantung ya, ada yang maksiat, ada yang tidak. Ya. Tapi istiqomah. Tetapi ada juga orang rusak di lingkungan baik. Ini lingkungannya pesantren misalnya. Lingkungannya itu masjid, lingkungannya orang-orang soleh. Tapi ada orang yang tidak terpengaruh oleh kesolehan lingkungannya. Ada juga yang seperti itu. Berarti lingkungan itu bukan masalah. Bukan masalah. Kita yang bermasalah. Kalau begitu. Jangan tanya lingkungan. Saya dulu, ini mohon maaf ya, saya sebutkan aja. Negara tempat saya tinggal itu dulu, saya sebutkan kampungnya Gana Soli, tahu? Negara beling itu. Nukitu nukil aya kabeh. Gitu. Saya gaul dengan mereka. Saya ikut nongkrong dengan mereka. Ya. Tapi kalau untuk urusan agama, mohon maaf, saya nggak akan ikut mereka. Ya. Saya keluar dari zona ini. Dan akhirnya apa? Mereka yang malu sendiri. Dek ngajak gitu-gitu, era. Ya. Saya tinggalkan. Sampai hari ini lingkungannya rusak. Sampai hari ini. Ya. Untung ada ketua katro di sana ya. Ketua katro Kang Risto ya. Ada di sana. Beliau ada di sana. Hidup di lingkungan rusak. Saya mohon maaf, saya bukan merendahkan lemur sorangan. Rusak. Ya. Anak-anak mudanya, wah, jangankan untuk ke masjid. Susah. Tapi mereka masih menghormati. Kalau Kak Ustadz menghormati wae, ngahormat keneh. Masih aya era. Tapi lingkungannya memang rusak. Ya. Nah, lalu pertanyaannya, siapa yang memegang kendali hari ini? Kendali kita. Pertanyaannya, hari ini yang memimpin hidupmu, apakah Allah atau yang lain? Kita mau diatur oleh Allah atau tidak? Misalnya, lingkungan tadi sudah kita bahas tuntas. Yang mengendalikan kita itu biasanya uang. Aya duit, daek init. Aya duit, mau dipersulit. Duit mah dipersulit. Eta mah negara Wakanda eta mah. Nguruskeun sesuatu aya duit mah lancar, aya mulus mah aya pulus mah mulus urusan. Gak ada pulus, mampus. Duit yang mengendalikan kita. Bahkan seseorang yang memiliki jabatan pun dikendalikan oleh uang. Pak, mangnyeunkeun ieu tah duitna beres. Itu yang mengendalikan. Popularitas yang mengendalikan hidup kita, hayang tenar. Ya. Hayang tenar. Kalau saya yang menanyakan, hayang tenar, hayang banyak follower,
hayang cari dolar. Enggak, saya pikir saya belum dapat dolar sampai hari ini. Tapi saya kritik kezoliman, memang wajib itu. Pasangan diatur nate ku pasangan. Kudu kitu kudu kieu nate ku pamajikan misalnya. Cek pamajikan kudu kieu. Enggak hanya sekedar gaya rambut. Ada orang yang hanya sekedar gaya rambut itu diatur oleh istrinya. Pokoknya dicukur kudu gitu. Ini bahaya kan? Yang lebih parah itu ini semua ini lingkungan, uang, popularitas, pasangan ini bermuara kepada hawa nafsu. Lingkungan, uang, popularitas, pasangan itu akarnya itu dari hawa nafsu. Nah, karena apa yang paling antum taati hari ini, itulah yang sebenarnya sedang memegang kendali setir. Lingkungankah yang kita yang kita taati? Saya mah kumaha lingkungan we kumaha ramena. Saya ikut aja. Nah, itu yang memegang kendali kita. Nu penting mah aya duitan, saya dek milu. Nah, berarti duit yang mengendalikan kita. Nu penting mah urang tenar, urang mah dek naon wae dilakukeun. Nah, itu popularitas. Karena banyak kan selebgram, artis TikTok dan sebagainya. Nu penting mah popularitas, semua dikorbankan dia berani. Bahkan kehormatannya pun dikorbankan berani. Mengumbar aurat misalnya seorang perempuan demi popularitas, demi demi uang. Ada itu. Dan ketika itu yang ditaati, itu yang memegang kendali kita. Ya. Hawa nafsu, dan ini semua ini lahir dari hawa nafsu. Lingkungan, uang, popularitas, pasangan ini lahir dari hawa nafsu. Kalau sudah dikendalikan oleh hawa nafsu, ini barometer keimanan. La yu'minuna ahadukum hatta yakunu hawahu tiba'an lima ji'tu bihi. Kata Nabi SAW, tidak sempurna iman di antara kalian sampai hawa nafsunya tunduk kepada apa yang aku bawa. Lingkungannya harus tunduk, uangnya harus tunduk kepada wahyu, popularitasnya harus tunduk kepada wahyu, pasangannya pun harus tunduk kepada wahyu. Kalau tunduknya kepada hawa nafsu, la yu'minuna ahadukum. Tidak beriman di antara kalian. Tidak sempurna iman kalian kalau menundukkan dirinya kepada hawa nafsu. Baik, teman-teman sekalian. Jadi, akar masalahnya ternyata hawa nafsu. Maka pernahkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Bahkan kata Allah, hawa nafsunya itu dijadikan Tuhan. Jadi rek kieu nate kumaha hawa nafsuna. Nu penting mah teu ngarugikeun batur. Nah, ada kan bahasa seperti itu? Kumaha aing. Nuturkeun hawa nafsu ya. Nah, selama hawa nafsu lebih ditaati daripada Allah, perubahan hanya akan menjadi sekedar niat. Urang teh hayang sebenarnya mah berjamaah ka masjid. Urang teh hayang ikut pengajian istiqomah, tapi masih ngagugu hawa nafsu. Niat teh hungkul. Karena berislam itu tidak hanya cukup niat. Memang niat itu penting, tetapi tidak cukup hanya niat saja, perlu action. Ya. Niat hungkul mah sok. Atau lamun niat itu adalah segalanya, tuang oge niat teh hungkul. Coba makan coba niat saja. Saya niat makan tapi tetuang-tuang. Niat teh hungkul. Sabah moal. Nah, untuk menuju ke arah kebaikan tidak cukup hanya niat saja. Walaupun niat dalam hal ini penting. Penting.
kita memiliki niat untuk mengarah menuju ke jalan kebaikan. Penting itu. Ya, mudah-mudahan dengan niatnya pun dicatat, kemudian Allah bimbing ke jalan yang benar. Tetapi saya katakan kembali bahwa niat saja tidak cukup. Baik teman-teman sekalian, hari ini ya seorang hamba Allah kehilangan identitasnya, krisis identitas. Seorang muslim mencela-mencele misalnya, ya serka dia, ya kaditu nanti milu we pokoknya mah. Nu penting mah lingkungan, duit, popularitas, pasangan. Ya. Kalau orang bertanya, siapa kamu? Sebagian besar menjawab dengan atribut circle-nya. Saya ketua, atau saya komunitas motor, misal. Atau saya seorang pekerja, saya seorang gamer, saya seorang konten kreator misalnya. Itu identitas. Kalau memang konten kreator itu harus punya identitas ya, harus punya personal branding. Kadang kita ingin dikenal orang, punya atribut. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, ini identitas kita. Ya, fitrah kita diciptakan sebagai manusia, identitasnya itu beribadah kepada Allah. Itu identitas. Apapun yang kita lakukan itu harus jadi ibadah kepada Allah. Nah, itu identitas kita sebagai seorang muslim. Identitas utama dan pertamamu adalah seorang muslim, seorang hamba Allah, atribut lainnya hanyalah tempelan. Ya. Jadi jangan pernah kita lebih menonjolkan atribut ketimbang identitas utama sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah. Ya, identitas kita itu muslim. Kita itu seorang hamba Allah. Terlepas kita gabung di circle tongkrongan manapun, tetapi kita harus kembali kepada fitrah kita, kepada identitas kita yang sesungguhnya, seorang muslim dan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kewajibannya apa? Beribadah kepada Allah, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika lingkungan, uang, popularitas dan pasangan berbenturan dengan kehendak Allah, wayahna tinggalkan. Tinggalkan lingkungannya, tinggalkan uangnya, tinggalkan pasangannya, tinggalkan popularitasnya. Ketika bertentangan dengan kehendak Allah. Saya misalnya, ini mohon maaf ya, rada sombong satik. Saya sudah banyak dikenal orang sebagai apa? Sebagai konten kreator itu. Tetapi kalau memang itu bertentangan dengan Allah Subhanahu, dengan kehendak Allah Subhanahu, saya akan tinggalkan. Sok sanajan geus terkenal dan sebagainya. Gak apa-apa. Nu penting mah Allah ridho. Sampai kita harus merelakan, jangankan uang, jangankan lingkungan, jangankan pasangan, jangankan popularitas, nyawa pun harus kita siap ya demi Allah Subhanahu wa taala. Kedah nama siap, jangankan uang, jeung nyawana dibikeun ka Allah. Karena kita hidup juga dari Allah. Kita makan dari Allah rizkinya. Kita menghirup udara dari Allah. Semuanya dari Allah. Nah terido nyawana dibikeun ke Allah. Kudu nama sampai ridho. Makanya para sahabat itu sampai rela berjuang jihad fisabilillah. Perang di medan perang. Kenapa? Karena rela jiwa dan raganya untuk Allah. Hartanya pun diberikan semuanya. Ya. Abu Bakar itu berinfak itu seluruh hartanya diberikan untuk jihad fisabilillah. Kurang. Apa yang sudah kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala? Apa yang sudah kita kontribusikan untuk Islam?
Maka kembali kepada identitas seorang muslim dan seorang hamba. Nah, mengapa semangat selalu mati? Nih ada busi, ya, semangat mengubah aktivitas senuannya, menggebu businya baru racing. Kemudian tanpa lingkungan ilmu dan pola pikir. Karena kita hanya mengubah aktivitas sesaat. Kita tidak membangun lingkungan ilmu. Semangatnya sudah ada, tapi lingkungannya tidak dibangun. Itu harus dibangun lingkungannya itu. Pola pikirnya gitu harus olah. Kita itu punya akal. Ini anugerah terbesar, anugerah terindah, anugerah yang paling istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya akal sehat. Sehat semua akalnya? Sehat. Tayanya anu ablahu mah taya. Saya anu ablahu di dia taya sehat akalnya semua. Ini anugerah dari Allah. Seharusnya kesehatan akal itu membangun kita memiliki pola pikir yang bagus, pola pikir yang baik, pola pikir yang islami. Kemudian setelah punya pola pikir yang baik, pola pikir yang islami, kita bangun pola sikap kita. Ini harus sejalan. Pola sikap itu harus sejalan dengan pola pikir. Dan cara hidup baru akibatnya bensin semangat habis terbakar, lalu kamu kembali ke titik awal. Bensin bea, duit bea, lingkungan rusak, popularitasnya meredup, pasangannya bahkan meninggalkan. Tapi balik deh ke titik awal. Rugi kok. Nya duitna teu beunang, popularitasnya enggak. Ya. Hidup di bawah di titik awal yang penuh dengan kehancuran. Baik, teman-teman sekalian. Nah, perubahan yang memang bukan satu malam. Nggak bisa memang orang itu bisa berubah instan ya. Ini perlu proses. Hari ini apalagi racun-racun pemikiran sudah meracuni masyarakat kita, bahkan meracuni kita mungkin, ya, racun-racun pemikiran. Nggak bisa orang itu dirubah satu malam beres, selesai, nggak bisa memang. Tetapi mulailah berubah sedikit demi sedikit. Nanti Allah yang bimbing. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, kata Allah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu keadaan kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi Allah itu tidak akan ujuk-ujuk ngarubah. Lah pokoknya mah cek Allah soleh mah kudu soleh we enggak. Tetapi apa yang ada dalam dirinya harus dirubah. Nah, Islam tidak mengajarkan perubahan instan. Hijrah adalah sebuah perjalanan panjang. Bukan sekedar parkir di suatu kajian. Panjang memang. Dan yang paling berat setelah hijrah itu istiqomah. Ini kita berbicara hijrah dulu. Ada fenomena tahun-tahun ke belakang. Fenomena pemuda hijrah. Sekarang kemana? Meredup. Karena yang istiqomah yang paling susah. Ya, pernah dengar fenomena dulu bring kan itu bring ka dieu. Ser ka ditu ser ka dieu. Pemuda hijrah. Tapi pertanyaannya sekarang kemana mereka? Kembali ke lingkungan awal. Ya. Nah, tadi saya katakan mungkin mereka nggak pilih guru, mereka nggak bangun lingkungannya. Rusak kan, kembali lagi. Maka hijrah itu adalah perjalanan panjang. Bahkan sampai akhir hayat kita. Baik, kita lanjut. Lalu bagaimana agar kita tidak kembali? Ilmu adalah sebuah fondasi. Ya. Kita memahami salah benar itu berdasarkan ilmu. Kita memahami halal haram, memahami maksiat, memahami dosa, ya, apa yang harus dilakukan, kewajiban itu ilmu.
Karena memang ilmu itu, tujuan ngaji itu memang kita tahu halal haram minimal. Kita tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Lalu bagaimana agar tidak kembali? Banyak orang ingin istiqomah. Tadi saya sudah sebutkan istiqomah ya. Tetapi belajar Islamnya hanya seminggu sekali, padahal iman naik terus. Tetapi seminggu sekali saya pikir udah cukup sebetulnya. 2 jam minimal. Teman-teman meluangkan waktu. Kajian intensif, gurunya ada, kitab yang dikajinya ada, ya 2 jam seminggu. Wajib itu. Padahal iman naik turun. Ketemu dengan guru mah 2 jam, tapi ketemu dengan lingkungan lain berapa jam? 24 jam kali 7 kurangan 2. Saminggu mah panggih jeung guru teh ngan 2 jam, tapi ketemu lingkungan lain berjam-jam. Iman teh naik nate ketika ketemu guru, ketika ngaji. Al imanu yazid wa yanfus. Kata Nabi itu, iman itu naik, kadang turun. Apalagi kita banyak nyungsepnya. Boro-boro naik. Nyungsep. Nah, maka solusi kata Nabi SAW, maka ketahuilah, berilmulah, bermajelislah kalian, duduk di majelis, di kopdar boleh udud silahkan, tapi wayahna lamun hareupeun guru ngaji intensif temenang. Itu adab kita terhadap ilmu ya. Karena apa? Amal itu ilmu dulu kan. Al ilmu qabla amal. Sebelum melakukan sesuatu, ilmunya dulu. Kita pahami dulu ilmunya. Baru melakukan amal. Ya, bahwa tidak ada ilah selain Allah. Itu ilmu. Pahami dulu kalimat tauhid tersebut. Konsekuensi dari tauhid itu apa? Kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu punya konsekuensi. Kenapa misalnya saya dalam konten saya selalu mengkritik kezoliman, konsekuensi dari tauhid, saya pikir. Lawan kezoliman itu. Kenapa kita melakukan sholat? Konsekuensi dari keimanan. Kenapa kita ngaji? Konsekuensi dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, Allah memerintahkan berilmu dulu, baru memohon ampun. Ilmu adalah sasis utamanya. Fondasi awal kita menuju kebaikan itu ilmu. Bermajelis di dalam ilmu. Berjamaah. Bangun lingkungannya. Nah, mengaji bukan sekedar tambah wawasan. Bukan hanya sekedar kepuasan intelektual saja. Yang penting mah saya pinter ngomong harapan batur misalnya. Ngomong masalah agama, saya pinter. Tetapi ngaji itu menjaga keimanan. Ini ngaji itu. Kita ketemu teman-teman soleh kita. Ini iman itu terjaga. Minimal punya teman soleh itu kan ketika bermaksiat itu, hey kade. Kan gitu. Di dunia di akhirat dicari. Orang ketika bersahabat dengan orang-orang soleh, ya. Ini juga tips dari istiqomah. Bagaimana bisa istiqomah itu? Punya teman soleh. Di dunia kalau punya teman soleh itu, ketika melakukan maksiat itu, hey ulah siap. Minimal kita ada yang mengingatkan. Di akhirat, di teangan. Kawana si Pulan, anu baheula babarengan ngobdar, di surga. Cek Allah teteangan, babaturan anjeun. Cari. Maka nanti di surga memang akan ada fenomena alumni Jahanamiun. Rada hidung-hidung saeutik. Memang akan ada memang. Ketika amal buruknya lebih berat daripada amal solehnya.
Itu kan. Tapi jangan kita punya angan nu penting mah ka surga, baik kana neraka heula ge. Jangan. Moal kuat. Gak akan kuat kita. Menjaga semangat ya, semangat melakukan kebaikan, semangat ngaji, semangat dakwah, ya. Semangat membangun lingkungan. Menjaga lingkungan, bahkan lingkungan pun terjaga. Ya. Ini kenapa seharusnya Allah itu udah murka dengan kelakuan manusia hari ini? Kudu nama. Nah, ayeuna alam dunia masih keneh ku Allah dijaga karena masih ada kita yang ngaji. Di suatu kampung 1000 orang misalnya. 990 bermaksiat kepada Allah, tapi aya 10 orang anu ngaji. Kata 10 orang anu nyalametkeun maranehna sampai teu diazab di alam dunia. Gitu. Jadi lingkungan pun akan terjaga. Bahkan tadi kembali menjaga keistiqomah. Tanpa asupan ilmu yang rutin, mesin semangatmu hanya akan bertahan beberapa kilo sebelum mogok kembali. Jalan hijrahna itu. Tapi ngajina terutin, mogok ngesan cigah ayeun, cigah pemuda hijrah teh ya. Saya sangat menyayangkan sekali, itu udah seneng. Banyak pemuda yang hijrah dari anak motor dan sebagainya, komunitas-komunitas itu. Ngararaji, wah ini bagus ini. Tapi memang yang sulit itu adalah keistiqomahan. Mogok kembali. Nah mungkin itu tugas kita juga, ya, merangkul mereka kembali. Ya. Hanya Katro yang istiqomah memang. Sudah berapa tahun Katro ya? 8 tahun kalau saya. 8 tahun. Masih istiqomah. Dek ayah orang duaan, kopdar jalan kene, jalan wae. Saya sampai, ya pira oke duaan geus ngopi lah. Kudu ngaji. Tapi enggak begitu. Ternyata ini tips menjaga keistiqomahan. Ustadz kudu istiqomah gitu cek Katro teh. Aya saurang dua urang ge ngeusi pengajian gitu. Apalagi ini banyakan begini kan. Aya saurang dua orang. Nah ini mungkin cara Katro juga untuk istiqomah ya. Luar biasa ya. Nah jangan sampai mogok. Insya Allah Katro nggak akan mogok. Sampai para pemuda sadar akan Islam ya. Sampai pemuda itu sadar betul ya, akan identitasnya seorang muslim. Ya mungkin nanti akan tempat dan sebagainya bisa dirancamanya dan sebagainya bisa jadi ya. Tetap istiqomah kopdar itu. Cek kasar nama sampai modar. Ngesadar baik modar oke gitu nya. Can sadar mah ulah modar. Lamun geus sadar sok bae modar oke. Ngopi sampai sadar. Sadar akan identitas, sadar akan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, jalan itu sudah disiapkan di kajian trotoar Katro. Kita tidak hanya kopdar, bagi yang benar-benar ingin berubah, kami memiliki halaqoh mengkaji intensif. Siap teman-teman komitmen untuk halaqoh? Siap. Ya. Nanti skemanya Kang Agran yang atur mungkin. Nah, tujuannya bukan sekedar pintar teori. Tujuannya adalah merapatkan barisan, saling menjaga formasi agar tidak ada saudara yang tertinggal dan keluar dari istiqomah. Jamaah dakwah disiapkan. Gurunya kita siapkan. Ya. Mengkajinya intensif. Dibina, dikontrol. Jangan jangan merasa asa diawasi gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu mengawasi kita sebetulnya. Kalau guru kita itu hanya menanyakan, mengontrol kan. Tos salat acan, puasa Senin Kamis henteu kan gitu ya. Guru-guru kita itu luar biasa tuh, termasuk Pak Haji Indra tuh guru kita tuh. Kita akan belajar akidah. Bagaimana jalan menuju iman yang benar. Memahami iman yang benar itu bagaimana? Memahami Quran kita akan pahami, akan belajar itu.
belajar pemikiran Islam, belajar fikih, ya, fikih, perbedaan fikih boleh ya kita pelajari, kita pilih, tinggal pilih yang mana. Kita akan belajar sirah Nabi dan kita akan pelajari problem solve. Nah, itu kita akan siapkan. Ya. Jadi Katros sudah menyiapkan jalannya supaya tidak futur, supaya tidak kembali ke jalan yang lama. Kita siapkan. Ya, kita harapkan teman-teman itu bersedia. Nah, kemana kamu sedang berjalan hari ini? Mengaji intensif, ilmu istiqomah mendekat kepada Allah. Itu jalan kanan. Ya. Karena jalan itu dua. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami telah berikan dua jalan. Jalan kesesatan dan jalan takwa. Jalan kesesatan dan jalan takwa. Kanan mah jalan takwa, ke kiri mah berhenti belajar, berhenti bertumbuh, kembali ke masa lalu. Kembali maksiat. Nah, Kopdar ke-28 bertanya, sudah beranikah kamu membakar jembatan menuju masa lalu? Wasilah yang menghantarkan kepada maksiat itu sudah bakar. Kita sudah berani itu. Atau ada yang masih nggak berani? Malam ini pertanyaannya lebih berat. Kalau jalan pulang sudah tak ada, kemana sebenarnya kamu melangkah? Jembatannya udah dibakar, naik init ke mana? Digebrus atuh. Lebih parah itu. Nah, saya yang balik deui jembatanna geus eueuh digebrus, diayak-ayakeun deui kan. Kalau jalan pulang sudah tak ada, kemana sebenarnya kamu melangkah? Karena orang yang berhenti belajar perlahan akan kembali ke tempat yang pernah ia tinggalkan. Berhenti bermajelis. Ngaji kayak gitu-gitu keneh gitu. Kadang ustadzna gitu keneh. Kadang ustadznya yang dikoreksi ya. Kita sebelum ustadz lagi teman contoh nu bener. Kadang orang itu seperti itu ya. Ningali ustadznya kagorengan asa eutik oge wah geus. Ustadz juga manusia kan. Punya salah pasti ya. Pasti. Ya, ustadz juga ingatkan kalau salah mah. Gitu ya. Kadang-kadang orang itu menilai seperti itu. Ya. Berhenti belajar karena begitu, begini, begitu. Lingkungannya sudah tidak ada bahkan. Nah, ini bahaya. Nah, jangan biarkan hidayah hanya menjadi perasaan. Jadikan keputusan. Hidayah itu Allah sudah siapkan untuk setiap manusia. Tinggal kita yang meraihnya. Kita yang menjemput hidayah itu. Hanya menjadi perasaan, jangan. Jadikan keputusan. Saya ambil hidayah itu dan saya laksanakan bimbingan dari Allah. Setelah hidayah itu ambil, Allah akan bimbing dengan taufiknya. Ya, mari lanjutkan perjalanan dengan mengaji bersama, karena hijrah bukan tentang berlari sendirian, tetapi berjalan bersama dengan ilmu hingga Allah menetapkan hati kita di jalan. Amin ya rabbal alamin. No way back. Tidak ada jalan kembali untuk melakukan maksiat. Tidak ada jalan kembali untuk melakukan dosa. Pilihannya hanya satu. Kita meninggalkan jembatan yang sudah dibakar dan menuju kepada jalan kebaikan, menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Wah, cenghar deh. Tah gitu barudak, tidak ada jalan untuk kembali. Nah, selain kiri atau kanan, itunya kanan ngaji terus, nah, kiri eureun ngajina gitunya, kira-kira gitu. Ya, saya kira sebetulnya kawan-kawan yang ada di sini sudah cukup banyak informasi, atau mungkin memang ada juga yang baru mendapatkan pengalaman pertama. Tadi dia bilang rokok ke bisi dolar berem ke. Baiklah, dengan duit kan Siap. Di band kayak jadi mau bisa ngebahas ablahu tuh. Ablahu jeung sebelu. Enak ngebahas naon ablahu jeung sebelu terakhir? Hah?
Abloh sebelum bahas naon? Kemarin turun bensin di beja-beja. Oh, 400 perak oke di beja-beja. naon bensin naon? Pertama Oh nya. turun 700 dan 400. Oh, aduh kurang saya. Beja-beja diinformasikan dari naik 4.000 pada bebeja. Oh, benernya. Seberapa persen tah bedanya? Kacau. Oh, benar. Jadi kita punya spesialis pengisi kopdar ini menarik ya. Yang satu ini punya spesialis segmentasi ibu-ibu, dan bapak-bapak, ablaho dan sebelu. Nah, baik, ini mungkin kesempatan ada kurang lebih 15 menit ya, 15 menit ya. Buat kawan-kawan barangkali mau ada sesi, bukan ada sesi, ini sesi diskusi, barangkali ada yang mau bertanya, ada yang mau memberikan pengalaman, atau mungkin menambahkan, atau mungkin tidak setuju dengan apa yang disampaikan tadi di depan. Nah, silahkan. Barangkali teman-teman mau ada curhat-curhat. Atau mungkin saya boleh juga tanya nih ke teman-teman nih mungkin yang baru datang atau mungkin tadi yang sudah datang sebelum memberikan kesempatan yang mau bertanya. Tadi saya teh can penalan. Antum saha, Bro? Antum. Nya Raihan. Antum? Habib. Oh, nya Raihan dan Habib. Terima kasih sudah datang ya, guys. Kang Fikri, kumaha masih bisa mengikuti aman? Aman. Kumaha? Cocok? Minggu hareup udah datang deui nya. Wan, bawa Wan. Ya siap. Geus tuker kontak Can. Tuker lah ya, buru ditungguan. Misiun kieu cenah di babaksa raja teh henteu ya mun Kang Fikri cocok, resep gitu. Datang deui gratis gitu. Nya Rehan oge jeung Habib nya. Komo kamari ninja nang geus dijual mah cair. Karek ngajual ninja Can. Tet tenengan motor tuh ninja. Ini juga si boy. Cair si Ablaho. Geus cair si Ablah. Ya silakan teman-teman barangkali ada yang mau bertanya, menambahkan atau sekedar mau testimoni. Bangga. Aduh, ya Kang Rizky dibantos Kang Rizky. Ya udah betah lalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, ini kan No Way Back judulnya. Nah kadang itu ketika kita lagi ngajak orang gitu nyata buat kembali gitu, apalagi teman-teman dekat saya gitu yang di kampus, kan ada rasa kanyaah kita sebagai teman itu buat ngajak mereka tuh buat bener lah. Memang kita tahu pada dasarnya mereka juga mau kembali gitu, ada niat baik, bahkan udah cerita panjang lebar dia tuh pengen kembali, cuman memang karena lingkungannya seperti itu gitu ya Tat. Apalagi di kulturnya anak-anak pariwisata mungkin Tat, itu kan sangat-sangat dunia malamnya sangat-sangat kental gitu. Nah, gimana caranya Tat biar kita tuh bisa ngajaknya itu bener-bener sabar gitu Tat, kayak di apanya, bener-bener bisa sabar tapi juga ada progresnya gitu Tat. Kadang-kadang kita teh sabar mahnya udah pasti gitu tiap kali diajak, cuman udah kita kemarin alhamdulillah Tat saya teh nya dideketin ku saya teh si Fulan teh dinasehatin, alhamdulillah dari awal tahun sampai bulan April teh dia berhenti mabok, alhamdulillah. Nah pas April itu karena mungkin saya juga lagi sibuk, dia juga lagi sibuk sama teman-temannya, kembali lagi dia tes ke dunia malam. Nah itu gimana caranya biar tanpa ada kehadiran kita pun dia tuh ada terjaga gitu Tat. Adakah tips and triknya gitu? Seperti itu mungkin Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang klasik tapi sulit sebetulnya. Tips and trick. Nah, barangkali silahkan. Nggak perlu saya ulang sepertinya ya. Baik, pertanyaannya ketika kita intinya sudah berhasil mengajak orang untuk meninggalkan maksiat, lalu kemudian kita nggak mampu kontrol kan, kemudian orang itu kembali
ke maksiatnya semula itu. Saya pikir yang pertama di dalam mengajak orang dalam kebaikan, dakwah intinya tidak ada yang gagal. Tidak ada yang gagal. Kita terus-terus ngajak orang untuk melakukan kebaikan, untuk menjalankan Islam, untuk mengamalkan Islam. Kalaupun orang itu tidak ikut kita, itu tidak gagal kita. Kita tetap punya poin. Kita tetap punya pahala, ya. Tetapi mungkin harapan kita, ya, harapan kita itu orang yang diajak itu tetap istiqomah. Saya pikir tipsnya memang kita harus banyak kontrol mereka. Ya. Jangan lepas. Karena seorang guru yang baik itu, ya, mentor yang baik itu mengontrol. Makanya di Kopdar itu kita nanti akan siapkan skema guru yang akan mengontrol kita. Mengontrol, membimbing, ditanyakan kerjaannya dan sebagainya. Hari-harinya itu ditanyakan. Memang itu perlu tenaga ekstra, ya, untuk membimbing orang-orang seperti itu, ya, agar mereka itu istiqomah. Nah, jangan lepas memang sebelum seseorang yang kita ajaknya itu memang betul-betul kuat. Itu masih masa-masa rentan kan? Itu harus terus ditempel memang. Sampai benar kita yakin bahwa wah emang geus kuat ditinggalkan gitu. Nah, seorang pengemban dakwah itu harus tahu ini orang masih labil atau enggak. Atau wah ini emang geus kuat. Ditinggalkan aman. Nah, gitu kita harus tahu itu juga, menganalisis seseorang yang kita ajak dalam kebaikan. Wah, iya mah kayaknya belum kuat nih. Kontrol terus, dekati terus, tempel terus. Jangan pernah lepas. Memang tenaganya ekstra. Mungkin. Atuh ada orang tuh nguruskeun wae si eta gitu nya. Loba keneh urusan wayahna tuh ari hayang berhasil mah. Kalau ingin membimbing seseorang itu ke jalan yang benar istiqomah, ya wayah kudu ekstra. Ya. Jangan lepas. Ya. Orang memang mudahnya orang-orang yang labil itu mudah. Ayo nama daek salat ninggalkeun mabok. Ketika lepas jeung urang, wah mabok deui gitu. Tempel. Sehingga dia itu punya rasa malu minimal. Era ku urang bahkan era sampai era nanti ku Allah Subhanahu wa taala. Si Asga ge urang mah era ku Allah Subhanahu wa taala kudu mabok deui. Harus sampai seperti itu, tandanya memang sudah kuat. Wah ini lepas. Maka Rasulullah SAW ya, membimbing para sahabat, can kuat mah can dilepas. Wah kira-kira geus kuat lepas jik sedeka mana oge gitu nya. Moal balik deui ka jahiliyah moal. Ya. Walaupun ada ya sebagian orang yang memang di masa Rasul ge belot, ada gitu ya. Mus dibimbing habis-habisan dan sebagainya, belot. Ada. Memang. Tetapi untuk ukuran kita ya semampunya mungkin ya. Tapi saya katakan tadi kembali bahwa dakwah itu tidak pernah gagal. Sekalipun orang misalnya tadi terus eureun mabokna terus mabok deui, kita nggak gagal. Kita tetap punya pahala. Tetapi mungkin keinginan dan harapan tadi agar orang tersebut, orang yang bersangkutan bisa istiqomah itu perlu tenaga ekstra. Tempel terus. Mun bisa mah tutur kemana-mana gitu. Nek kamana sia kade ka klub malam, kade sia meuli minuman. Tutur terus, bimbing terus. Ajarkan ilmu ya, ajarkan kesadaran dia terhadap dirinya sebagai identitas muslim, sebagai hamba ya, kudu kumaha jadi muslim teh. Sampai memang betul kita menilai orang itu wah geus kuat ya mah. Atau mungkin kita arahkan ke
domisilinya misal. Karena dia misalnya 1 minggu itu berada di sininya teh ya dominan. Siapkan gurunya di situ. Daerah tersebut. Kan adanya orang mah moal hese imah di mana? Dek dilang cocopet ki kurang siapkan guruna. Gitu. Ya, ulah ngomong hungkul ya. Koruptor di udah kalian cocopet guys. Harapan banget. Nah gitu. Orang mana? Orang Ujung Berung, misalnya orang Cibiru. Saya siapkan gurunya, ada di sana kenalan kita. Gitu, agar terbimbing. Ya. Makanya ini metode katro, nanti bukan metode ya. Mengarahkan kepada metode yang pernah dijalankan oleh Rasulullah SAW, halakoh itu wajib memang. Arahkan untuk halakoh. Ya, agar terbimbing. Itu cara efektif membimbing orang. Wajib halakoh itu. Wallahu alam. So, demikian. Cek. Nah, kira-kira begitu, Aska. Mudah-mudahan ini mewakili dari keresahan kita juga ya, yang sudah mulai belajar, mulai mengenal Islam, kemudian ingin mengajak orang lain biar sama-sama setidaknya melakukan apa juga yang kita lakukan. Tapi memang itu gampang sih ya, susah-susah gampang sebetulnya. Karena kita juga, kalau saya sih melihatnya, kita tuh bukan dalam rangka ingin merubah mereka. Ya, berangkat teh tidinya mun saya nya. Lebih ke emang kita diberikan kewajiban kudu ngabejaan gitu. Dan emang hasil akhir nama manehna sorangan. Kayak sekarang nih hari-hari ini nih. Yang datang nih yang 3 orang nih yang baru atau ada tadi Kang Habib itunya, Kang Raihan atau Kang Fikri. Itu juga nanti pada akhirnya keputusan ada di kalian. Ya kan? Kita hanya sekedar ngajak. Kalau kalian merasa ternyata emang waktunya orang yang berubah, waktunya orang yang diajar, waktunya orang yang sholat, kalian sendiri gitu. Udah sakumaha kurang diburuhan pajarkeun kamari kurang dibere jet ek misalnya teh. Dipanggulikeun ya jet ek meh yang sholat. Bisa jadi hanya sementara. Selebihnya mah keputusan ada di mereka. Sebaliknya bahkan kalaupun dia ternyata kita kasih apapun, tapi keinginannya kuat, komitmennya tinggi, maka akan berubah tanpa dipaksa oleh kita. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya, kalian ada di posisi yang mana? Kalian adalah orang yang berubah dengan itu dulu kah? Atau berubah tanpa harus ada apapun oleh diri sendiri gitu. Tapi saya cuma mau bilang kalau antum bisa berubah bahkan oleh diri sendiri berarti antum orang yang hebat. Beneran. Nggak bisa ngelehkan diri sorangan. Sholat teh kudu dititah. Tadinya puasa teh kudu dioyag-oyag gitu. Bahkan datang ke kopdar gitu kudu make embel-embel apapun. Tinggal datang. Sebagaimana kita pernah punya kisah gitunya. Satu orang yang datang waktu itu lagi hujan, lagi banjir, datang jalan kaki dari Bintang. Lain itunya, ya uting itu mah Bintang. Daerah Bintang gak di Lempang gitu. Cuman sekedar modal ada flyer kopdar di sosmed doang. Gak apa sahana-sahana gitu. Pernah ada kisah kayak gitu. Nah, kalian adalah orang yang seperti apa? Nah, jadi balik lagi. Jadi begitu mungkin Aska, karena kalau kita fokus ke naonnya seolah-olah asa teu robah-robah tanya stres oke sih sebetulnya mah. Karena itu ada di area yang tidak kita kuasai. Tapi memang upaya kita adalah memaksimalkan upaya-upaya yang bisa menghantarkan dia agar mau belajar Islam. Salah satunya kopdar. Kopdar ini hanya salah satu. Masih banyak lagi media yang antum merasa suka dan mau belajar Islam. Itu bahkan di kajian-kajian yang lain kita harus mengocek uang. Kudu mayar yang milu kajiannya tak. Beneran. Saya pernah ikutan di satu event itu bayar satu orangnya sampai ada yang 1 juta. Pernah ikutan. Gitu. Orang mancan tapi kadinya kudu bayar 1 juta. Yang ngiluan gitu. Nah, makanya kembali lagi mumpung anu gratisan pira aku teh datang. Komanya mun tiap orang kudu ngilu kajian kabeh wah geus resep kan kajian. Akhirnya teh karena loba teuing nu datang kudu mayar kan bisa jadi. Ayo mumpung gratis ya. Gitu pira kunaon deui atuh. Nya Kang Habibnya ah hah? Menang kopi rokok hungkul nu mayar sorangan pira kurang pemayarkeun. Bisa oke sih nah urang gitu ngarokok ya teh. Ya, barangkali ada yang mau menambahkan atau punya kisah yang serupa bisa menambahkan tuh kisah-kisah Aska. Biasanya Kang Habib mau bertanya. Tapi geus kieu. Geus gitu soalnya. Siapapun boleh feel free untuk menanggapi atau mungkin kisahnya serupa, punya pengalaman, maka
Dani biasanya suka ada kisah-kisah tinggal ya awak pada goge. Nah, atau Kang Solihin biasanya suka ingin nambahin. Nah, langsung kan kudu dipancing wae sekolah teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sharing. Ini mah cerita dalam satu kontaknya. Ada yang memposting dana cair gitu. Ya jaminan BPKB gitu lah. Gitu. Aku abi teh diheureuyan nya. Abi bade namut upami gratisan mah tanpa riba. Aya anjeunna teh ngabales kieu. Mangga we atuh ka wargi heula atau ka tetanggi. Sugan we aya nu masihan. Aku abi teh tadi balas deui nya. Atuh beli we gratisan tanpa bunga. Nah, balasan kadua ku abi pilih we gratisan tanpa bunga. Anu awalna abi nyebatkeun riba. Nah, anu kaduana pilih gratisan tanpa riba tanpa bunga. Nah, mungkin ya ini mah nanti secara halus lah. Jadi menjelaskan secara halus ya mungkin bisa menanggapi seperti apa kalau berhadapan seperti orang yang suka meminjamkan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terkait riba nya. Karena ya budak-budak ieu mah nu datang mancan kan riba nya. Ini kan judul sih. Tahu banget pengejudul kira-kira ya. Siap. Ada lagi kira-kira yang mau bertanya atau menanggapi? Biasanya ada sih kan era menurutnya sok dan atau sok rare sebenarnya mah. Oh, udah 110. 10. Ya, paling sedikit juga dari kisah saya ini mah yang mungkin nggak bisa disamakan dengan kisah yang lain. Saya juga mengalami hal serupa dengan Aska. Cuman memang bedana orang mah di posisi pak kuat-kuat ya tanya. Pak kuat-kuat teh mun keur nongkrong misalnya jaga kamari weh saya teh rencana ngajak ka barudak nu di bengkel teh. Ayalah urang mah eta teh developer, penyedia jasa minuman. Geus datang kicir mau botol anjir bari loba cik urang teh nya. Panjang teh nungguan teh itu dek dibuka era cenah si Agnan. Itu dibuka geus teu kuat meh teh nya. Cik urang teh nya atuh aya urang kirana ngaganggu mah nya urang bae balik teh heula cik urang teh. Gitu. Manehna teh juga ngomong kieu, sebenarnya mah urang teh ngarep nama maneh teh ngiluan deui cenah. Waduh, cuk urang teh euy. Nah, ieu teh teu teuingeun. Tah maksud urang teh jadi maksudnya gini, kadang-kadang ternyata kalau kita teu kuat-kuat teuing mah nu tadina rencanana hayang ngajak, bahkan urang oge sorangan nu kaajak. Sebetulnya itu tantangannya, maka saya sendiri ada pola. Kalau nongkrong lagi banyak, bahkan hitungan lebih dari 4, kadang-kadang kita yang kalah. Susah, apalagi kalau ada manpower-na gitu nya, suppliernya atau developernya tadi gitu. Nah, maka pola yang saya lakukan head to head langsung biasanya. Kalau dia lagi sendiri, dia lagi keresahan, ada kendala baru tuh ketemu di situ. Di bawah sendiri, ngobrol sendiri. Karena kalau lagi banyak kan, wah susah beneran. Saya jago-jagoan antum, kecuali antum adalah orang yang menyuplai. Misalnya teh mun penting eta di liliwetanna ku urang disuplaina. Kopina disuplai ke urang. Kalau menurut saya sih itu lebih mudah. Tapi nggak tahu yang ditemukan oleh teman-teman seperti apa karena di tongkrongan sekarang saya masih melihat yang paling kuat itu adalah siapa yang menyuplai. Itu. Bahkan lu tadi cik keneh bieu teh putra saya nu gigiran tuh ngomong, "Wah, urang mah geus eureun cigana moal gitu." Nah, ada datang saya teh mah jawab, "Heuh, tuh urang maturan cenah." Cik keneh bieu teh ngomong cik urang teh deuk eureun gitu. Karena kesempatannya tuh ada orang teu meuli gratisan gitu. Akhirnya nya gitu teh maka saya sih cuman mau bilang teman-teman memang perlu bekal untuk melakukan itu. Punya bekal karena kalau tidak bisa mewarnai kadang-kadang akhirnya diwarnai. Tapi saya mah pede kalau teman-teman ternyata ngerasa cocok sama
Kopdar dan mau ikutan tadi kajian intensif yang sebetulnya nanti akan kita closing di pertemuan ke-30, maka nanti akan ada pertemuan yang lebih intensif lagi membahas hal-hal yang lebih dalam karena sekali lagi saya bilang Kopdar ini hanya pembukaan awal saja. Rupa kira-kira teh pembahasan juga kumaha teh dia. Tapi detail-detailnya nanti akan ada di kajian-kajian intensif yang hari ini juga sudah diikuti oleh Dani. Bahkan Dani yang saya perhatikan progresnya Dani dari mulai biasanya dia hanya menjadi pendengar yang pasif, sekarang mulai aktif, mulai bisa berargumentasi. Bahkan dia juga suka bilang, orang mulai ngajak si A, ngajak si B, dan PKN lagi can datang. Tapi minimal nggak ngajak. Itu udah mulai ada perubahan gitu. Dan teman-teman yang lain juga mengalami hal yang serupa begitu ya. Bahkan ada juga kisah satu orang yang waktu itu dia bilang saya tuh adalah orang yang nggak pernah ngomong di depan banyak orang, meskipun nanti luar napatan gitunya. Tapi mulai akhirnya berani untuk bilang gara-gara tadi pemahamannya bertambah, informasinya bertambah, dan akhirnya dia pede. Nah, saya juga mengajak kesempatan itu kepada teman-teman kalau merasa sih karena orang yang nyobaan, yang belajar Islam lebih dalam, ayo kontak aja. Nanti kita akan sediakan tadi juga yang Setia sampaikan, kita akan atur ulang dan lain sebagainya. Jadi kopdar ini hanya pintu awal. Sekali lagi ya, kopdar ini hanya pintu awal. Nanti kita akan berikan media-media yang lebih lagi sehingga teman-teman punya bahan untuk menghadapi kehidupan. Terakhir tadi ada poin di mana kajian intensif itu tidak hanya membangun pemikiran teman-teman aja. Ternyata ternyata jadi ngerti, ternyata apa jadi apa, ternyata paham jadi paham. Tapi kita juga mensuasanakan agar antum menjadi orang yang bisa menjadi solusi, memberikan solusi. Mun aya masalah teh kumaha sih cara menyelesaikannya? Kita juga membangun itu. Kita juga merencanakan itu. Kita membuat skenario itu. Jadi antum tuh bukan jadi troublemaker di tengah-tengah keluarga atau di tengah masyarakat, tapi jadi problem solver. Jadi orang yang siap memberikan solusi-solusi di tengah-tengah mereka. Ya minimal mun antum nongkrong-nongkrong juga kieu mun aya masalah teh nanya ka Pak Jrin. Jrin, urang boga masalah euy. Jeung kabogoh urang geus salah subuhan oge misalnya teh gitu. Begitu kan minimal aya lanjahan heula. Tah gitunya. Sekali lagi saya menjamin itu akan ada kalau teman-teman mau gabung bareng kita. Itu aja sementara dan informasi juga untuk pekan depan mohon maaf rupanya kita akan off dulu karena lagi ada kegiatan itu menghendaki kita semua tim gitunya tidak bisa ikut kopdar dan alat-alat juga semua nanti akan dipakai. Jadi mohon maaf di hari Jumat tanggal berapa berarti? Kang Yuda. Tanggal 14 ya, tanggal 14 kita off dulu, kita akan mulai lagi tanggal 21 berarti ya. Nah, jangan khawatir, tapi bisa diisi dengan kesempatan yang lain. Karena kebetulan sekali lagi tadi ini adalah kendalanya karena timnya semua ada kegiatan dan alat-alatnya juga dipakai. Jadi mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di tanggal 21 Agustus di Kopdar batch kedua. Ini Kopdar terakhir di batch kedua ya, di tanggal 30. Karena nanti apakah akan jadi ada 2 titik di Rancamanyar dan di sini atau mungkin sementara kita akan geser dulu ke Rancamanyar kemudian nanti lanjut lagi di sini. Nah, nanti informasinya akan kita sampaikan ya. Jadi sekali lagi saya ngasih kesempatan kepada teman-teman ayo datang di ke-30 tanggal 21 Agustus ramaikan kita bikin komitmen untuk mau lanjut ngaji atau stay di Kopdar. Nggak apa-apa, begitu juga ya. Itu aja teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di Kopdar 30 berikutnya. Atau tepuk tangan dulu dong untuk kita semua yang sudah standby.